Kali ini saya akan sedikit sharing tentang anak SMA atau SMK biar cepat bisa mendapatkan kerja. Kita akan membahas bagaimana cara setelah lulus SMA atau SMK biar cepat mendapat kerja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman yang ada di rumah, kali ini saya akan sedikit sharing tentang anak SMA atau SMK biar cepat bisa mendapatkan kerja. Nah, kalian pernah nggak sih ketika sekolah sudah berangan-angan untuk mendapatkan kerja atau kuliah? Tapi kalau untuk kuliah kita tidak akan bahas di sini. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara setelah lulus SMA atau SMK biar cepat mendapat kerja. Nah, bagi kalian yang lagi sekolah SMA atau SMK, kira-kira udah ada rencana atau belum ya untuk kedepannya kalian coba merencanakan nanti setelah SMA atau SMK kuliah atau kerja ya. Coba deh tulisin di kolom komentar ini kalian sudah pernah punya rencana atau belum. Pada pembahasan sharing kali ini ada 5 titik atau 5 bagian yang akan saya bahas tentang sharing bagaimana atau cara dari lulus SMA atau SMK biar cepat mendapat pekerjaan. Untuk yang pertama, jika kalian lulus sekolah nanti ya atau yang saat ini kalian masih sekolah, jika kalian lulus SMA atau SMK mungkin memiliki angan-angan kerja atau kuliah. Nah, kalau kalian ingin kuliah mungkin bisa di skip dulu videonya. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara agar bisa mendapat pekerjaan dengan cepat setelah lulus sekolah, entah itu SMA atau SMK. Nah, jika kalian memiliki cita-cita yang ingin bekerja, kalian pasti menginginkan yang pastinya yang enak-enak deh ya. Mulai dari pekerjaan yang enak atau kerja atau tempat kerja yang enak atau nyaman, dan yang utamanya adalah gaji yang enak atau gaji yang besar. Jika kalian mau yang enak-enak tadi, kira-kira apalagi sih yang menurut kalian enak? Coba sih jelasin definisi enak menurut kalian di kolom komentar. Nah, yang berikutnya yang kedua, setelah kita mikir nih pengen pekerjaan apa yang enak-enak, dari awal kita pasti akan memilih sekolah yang bagus, entah itu SMA, SMK atau kuliah deh. Kita bahas sekaligus tentang anak-anak kuliah ya, yang sudah lulus itu biar bisa dapat kerja itu bagaimana. Kita sudah pasti tentukan sekolah yang enak-enak. Misalkan kita punya angan-angan untuk menjadi manajer pemasaran deh. Kita pasti akan memilih sekolah yang memiliki istilahnya jurusan pemasaran yang sudah diakui oleh pengusaha-pengusaha besar. Atau kalian punya mimpi besar menjadi apa ya istilahnya, resepsionis deh. Kerjanya gampang, kita angan-angannya tinggal angkat telepon, pulang, gajian. Nah, kita pasti akan memilih apa istilahnya sekolah SMA, SMK atau kampus yang memang punya pendidikan yang punya apa ya istilahnya basic tentang perkantoran itu tadi. Nah, tapi ya nggak masalah, namanya mimpi kan juga harus besar, harus tinggi, harus istilahnya mengangan-angan yang cita-cita yang setinggi mungkin lah. Nah, yang ketiga perlu kalian ketahui nih, setelah kalian sekolah dan mendapatkan skill, belum di situ saja kita bisa mendapatkan langsung pekerjaan. Nah, setelah kita sekolah, sudah sekolahnya bagus, jurusannya bagus, sudah punya skill, mungkin setelah itu di usia kalian akan muncul rasa atau tingkat kesombongan yang di dalam diri masing-masing ya, itu tidak bisa diukur karena tingkat kesombongan itu, contoh simpelnya, aku kan sudah bisa begini, sudah bisa bikin ini, sudah bisa bikin itu, masa sih aku nggak bisa langsung diterima kerja di sana. Nah, namun keinginan dan kesombongan kalian itu terkadang jarang bisa kalian terima. Jadi kalian punya
sombong sedikit, tapi jarang kita bisa menerima kita sendiri. Dan itu pun saya juga dulunya waktu di usia milenial, saya juga mengalami hal-hal semacam itu. Nah, tapi ya, pada kenyataannya kan kita tidak langsung kita sudah punya skill langsung diterima bekerja begitu saja. Kita harus melalui proses yang namanya mulai dari membuat surat lamaran pekerjaan, setelah itu kita ajukan, setelah itu interview. Nah, setelah interview jika kalian diterima, biasanya diadakan nggak langsung kerja. Biasanya big boss atau pimpinan perusahaan itu ada masa training lah atau latihan. Bagaimana sih cara bekerja kita? Itu ujian banget. Mungkin biasanya 1 sampai 3 bulan itu kita di training untuk bekerja. Lalu setelah itu baru kita bekerja, dan tantangannya tidak hanya dari situ saja. Itu akan lebih berat lagi. Kita bersosial dengan lingkungan kantor itu seperti apa. Nah, itu panjang sekali prosesnya. Nah, yang berikutnya, yang keempat, ini mungkin tips yang paling jitu untuk kalian pakai selain skill ya. Selain skill dari sekolah atau kuliah deh. Itu belum tentu perusahaan langsung bisa terima gitu aja. Duh, kenapa mas? Kenapa nggak langsung diterima? Kan aku udah punya skill bagus. Sekolahku juga dulu favorit, ijazahku pastinya bagus dong. Tapi menurut saya skill aja nggak cukup. Karena ya seperti itulah, saya sering diajak teman-teman yang sudah punya usaha atau pengusaha perihal usia milenial yang hendak melamar kerja. Nah, banyak sekali anak-anak milenial sekarang ini skillnya bagus, asli bagus, karena media sekarang itu apa ya istilahnya, media belajarnya itu sangat lebih banyak daripada dulu. Dulu kita nggak bisa mengakses internet. Sekarang mau belajar apa aja, meskipun di sekolah belum diajarkan, anak-anak milenial ini lebih cerdas daripada gurunya. Seperti itu. Tapi di sisi lain itu ada efek sampingnya. Efek sampingnya kenapa? Tentang attitude yang sering kali terlupakan. Pernah nggak sih kalian kirim pesan, ada lowongan pekerjaan nih di Twitter atau di Facebook, ada yang membuka lowongan pekerjaan. Kalian pernah mengirimkan lamaran pekerjaan, atau barangkali via chat WA atau BBM atau message lah. Mungkin kalian pernah mengalami chatting kepada pembuka lowongan pekerjaan tanpa salam, juga perkenalan. Nah, itu hal yang sepele, tapi seringkali anak-anak milenial ini lupakan. Kenapa dilupakan? Atau bahkan ada yang unik, hanya kirim huruf P gitu aja. Itu banyak sekali. Kalau kalian pernah melakukan hal itu, udah coba hapus dan introspeksi diri kalian tentang attitude kalian. Belajar attitude. Mungkin kita akan membutuhkan sesuatu pekerjaan ya. Jadi otomatis kita harusnya manis-manis deh. Kita istilahnya bukan rayu ya. Kita datang secara baik-baik, memperkenalkan diri kita, lalu mungkin memperkenalkan diri, salam deh. Yang utama itu salam. Dari situ sudah pastinya yang membuka lowongan pekerjaan itu akan memberi nilai plus sebelum interview. Berbeda dengan nilai P gitu aja, Pak. Chat itu dengan huruf P gitu, orang ya udah nggak akan respect pada kalian. Nah, kalau kalian pernah melakukan itu, udah jangan lakukan lagi. Di era sekarang itu sudah enak loh. Kita nggak perlu lagi nulis surat, mengirimnya lewat pos ya. Dulu lewat pos, sekarang bisa chat, email. Tapi ya itu efek sampingnya itu terkadang attitude yang kurang jadinya. Untuk bahasa juga seperti itu. Dulu kita harus melamar pekerjaan itu bawa surat yang di amplop besar gitu, lalu kita bawa, kita sodorkan. Itu belum interview loh, kita harus nunggu lagi untuk dipanggil lagi.
dipanggil dia kalau dipanggil, kalau enggak. Nah seperti itu. Ini zaman sudah enak banget. Jadi meskipun sekarang zamannya udah enak, tapi jangan lupakan attitude. Itu yang sering dilupakan oleh anak-anak milenial sekarang. Nah berikutnya masih tentang attitude. Pernah nggak sih kalian itu menanyakan gaji tapi lewat chat atau message? Kalau kalian pernah, udah jangan lakukan lagi. Kenapa sih? Loh, terus kapan mas kita bisa menanyakan gaji kalau nggak di chat itu? Kan dia juga balesin. Percaya deh, saya menyarankan kalian bertanya gaji itu saat kalian bertatap muka dengan yang interview. Udah, kalau memang kalian fokus untuk melamar pekerjaan, tanyakan di chat itu kapan bisa ketemu interview itu tadi. Kalau mereka menanyakan data diri, CV, berikan. Kalau kalian tanyakan gaji pada waktu chat, udah orang itu pasti akan, ini belum kok udah tanya gaji sih gitu. Belum bekerja loh kalian belum bekerja kok sudah tanya gaji ya. Meskipun apa ya istilahnya realistis, tapi kan juga nggak segitunya untuk tanya jumlah gaji di percakapan chatting. Lebih enaknya, lebih cairnya itu kalian saat ketemu tanyakan gajinya berapa sih. Misalkan nanti kalian kurang cocok atau mau menego gajinya apa nggak kurang sih dengan pekerjaan seperti ini. Nah usahakan percakapan kalian tuh lahir di percakapan yang cair atau waktu bercanda ya, ajak bercanda. Jadi pengusaha itu memang supel gitu loh, ajak mereka bicara dengan santai, nanti akan ada sesi bercandanya itu pasti ada. Setelah itu tanyakan gajinya, beda deh nanti pasti kalian juga akan diberi apa ya istilahnya nilai plus lagi untuk cara menegosiasi tadi. Tapi kalau kalian sudah lewat chat menanyakan gaji, otomatis pengusaha yang akan memberikan kalian pekerjaan tuh, ini gimana sih anak sekarang ini belum apa-apa, belum menunjukkan pekerjaannya sudah tanyakan kerja. Nah itu apalagi kalau pengusahanya gampang tersinggung, pasti udah kalian akan dieliminasi. Yang kelima atau yang terakhir nih, kalian saya berikan tips saat lulus SMA atau SMK atau kuliah. Jika kalian ingin cepat kerja, selain skill dan attitude tadi, ingat baik-baik, kita boleh bermimpi dan memiliki cita-cita yang sangat tinggi, namun kita tidak boleh melupakan yang namanya realita atau kenyataan yang ada di dalam hidup. Terkadang kita tuh mikir susah untuk mencari kerja, tapi enggak juga sih. Coba di sekeliling kalian aja, pasti banyak kok yang memasang istilahnya lowongan pekerjaan membutuhkan karyawan atau karyawati, namun banyak banget yang bilang susah cari kerja. Nah sebenarnya yang membuat susah mencari kerja itu adalah gengsi kita, rasa apa ya istilahnya, ingin gitu loh. Terkadang malu dengan sebuah pekerjaan. Contoh nih, misalkan ini contoh, aku kan lulusan perawat, masa sih aku harus jualan es di pinggir jalan? Apa kata tetanggaku nanti? Nah apa kata tetangga gitu nanti, ini berefek di perasaan kita. Padahal kalau kalian lihat fakta lapangan, banyak sekali yang menginginkan pekerjaan yang bonafit, kelihatannya keren, berseragam, masuk pagi, bersepatu, rambutnya klimis, itu mereka masuk, fakta loh ya, masuk dengan apa istilahnya, masuk untuk mendapatkan pekerjaan itu dia juga mengeluarkan uang. Itu fakta yang bukan menjadi rahasia umum. Nah rahasia kok umum ya, sudah pasti banyak diketahui. Jadi udahlah, kalau itu nggak usah dibahas lagi tentang seperti itu. Pada intinya jangan lupakan attitude. Nah attitude penting. Setelah itu jangan sekali-sekali kita negosiasi gaji lewat chat. Udah temuin aja, enak ketemuan kok.
So, jangan pernah ditinggiin gengsinya ya. Tinggalkan aja gengsi itu. Pengusaha besar pun tidak ada yang pernah merasakan langsung sukses. Mereka harus melewati proses belajar untuk ke puncak suksesnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, dan tinggalkan komentar di bawah untuk pertanyaan selanjutnya untuk kita bahas untuk sharing bareng seperti ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.